Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, my name is Anggi Angelina. I'm an English education student of Universitas Maritim Raja Ali Haji. How are you today? Keep the spirit, okay? Hopefully, in a pandemic like this, we are always given the blessing of health, and don't forget to be grateful. Today, I will explain about choosing and narrowing a topic. Before going into the explanation, don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Thank you. Okay, let's get started. Choosing and narrowing a topic has 4 parts. The first one is organizing by grouping and listing. The second is clustering. The third is irrelevancies. And the last one is outlining. Let's go to the first part, which is organizing by grouping and listing. Menurut kalian, apa sih organizing by grouping and listing itu? Organizing by grouping and listing adalah grouping is done to facilitate the sharing of ideas and put them in a logical and correct order. Usually, the grouping is made in the form of a list and the given a name. Contoh, kalian bisa lihat di sini. Saya memiliki 9 nama tempat. Namun, kita tidak tahu tempat-tempat ini termasuk kota kah atau negara kah. Jadi, the first step, kita bikin list. Kita bagi 9 nama tempat itu menjadi 3 bagian seperti ini, agar memudahkan kita untuk memberikan nama pada setiap list dengan benar. Nah, jika sudah seperti di layar, kita bisa memberikan list tersebut dengan nama. Dengan begitu, kita lebih mudah untuk menentukan topiknya. Baiklah, list yang pertama, yang A itu adalah kontinen. Yang B, yang kedua itu countries. Yang ketiga, yang C adalah cities. Nah, jika kalian belum mengerti atau belum paham, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini saya memiliki 9 nama kendaraan. Tapi kita tidak tahu kendaraan ini termasuk kendaraan air kah, kendaraan darat kah, atau kendaraan di udara. Jadi seperti contoh yang pertama tadi, first stepnya kita bikin list, bagi 9 nama kendaraan tersebut menjadi 3 bagian agar memudahkan kita untuk memberikan nama pada setiap listnya. Kemudian jika sudah dibagi, kita bisa memberikan list-list tersebut dengan nama secara benar agar memudahkan kita untuk menentukan topik. Nah, yang A itu ada kendaraan udara. Yang B atau yang kedua itu ada kendaraan darat. Yang C atau yang ketiga adalah kendaraan laut. Baiklah, kita masuk ke part yang kedua, yaitu clustering. Clustering bisa disebut juga sebagai peta. It's like listing that narrow down and begin to organize your ideas. Clustering works best when you already have some knowledge or experience with your topic. Clustering looks like a mind map where you have lots of ideas connected by circle. Sekarang ayo kita masuk ke contohnya. The first step is to pick a topic. For example, you might want to write a paragraph listing important skills that are needed to be a tour guide. So, tour guide will be main topic. Ketika kita memikirkan tentang tour guide, saya pikir kita membutuhkan good communication skills, knowledgeable, and organize. Kenapa harus ada good communication? Karena agar bisa menjelaskan tempat dengan menarik, agar para pengunjung tidak merasa bosan.
Dan kenapa harus knowledgeable? Karena seorang tour guide harus mengetahui sejarah dan budaya dari tempat-tempat yang dikunjungi. Dan yang ketiga, kenapa harus organize? Karena harus bisa mengatur waktu dengan baik agar tidak bentrok dengan jam-jam pribadinya. Nah, dari sini kita bisa membuat kalimat dengan poin-poin yang ada di lingkaran yang sudah kita dapatkan tadi. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke part yang ketiga, yaitu irrelevancies. Irrelevant sentence are sentences that do not support the main idea of the paragraph. Irrelevant sentences can distract the reader and disrupt the flow of the paragraph. Nah, kalian bisa lihat contoh yang ada di sini. Topik sentence-nya itu adalah it is interesting to visit foreign countries. Berarti dia itu tertarik mengunjungi beberapa kota, ya kan? Nah, yang pertama, you can meet new people. Kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang baru. Yang kedua, you can eat different kinds of food. Kamu bisa makan makanan yang berbeda. Yang ketiga, it is expensive, itu mahal. Yang keempat, you can see the way other people live. Kamu bisa melihat kehidupan orang-orang gitu di berbagai kota. Nah, dari sini kita bisa tahu kalimat mana yang tidak mendukung topik sentence-nya tadi. Nah, jawabannya itu adalah nomor 3. Kenapa demikian? Karena kalimat nomor 3 itu tidak mendukung topik sentence-nya, tidak mendukung main idea-nya. Nah, sedangkan topik sentence-nya adalah it is interesting to visit foreign countries. Nah, yang nomor 3 ini adalah it is expensive, berarti dia tidak tertarik untuk mengunjungi kota-kota. Begitu. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu topik sentence-nya people prefer small cars for a number reason. Nah, orang-orang membeli mobil dengan ukuran yang lebih kecil karena beberapa alasan, karena memiliki beberapa alasan. Nah, yang pertama, they are cheaper to buy. Mobil yang lebih kecil itu biasanya lebih murah. Yang kedua, they use less gas than bigger cars. Mobil yang lebih kecil ini biasanya tidak menggunakan bahan bakar yang banyak seperti daripada mobil yang lebih besar. Yang ketiga, they are easier to park. Mobil kecil ini lebih mudah untuk mendapatkan tempat parkir atau lebih mudah untuk diparkirkan. Yang keempat, some small cars do not have enough legroom. Beberapa mobil kecil tidak memiliki cukup ruang. Nah, dari kalimat ini, dari 4 kalimat ini, kita bisa tahu kalimat mana yang tidak mendukung topik sentence. Nah, jawabannya adalah nomor 4. Kenapa gitu? Karena nomor 4 ini tidak mendukung topik sentence atau main idea-nya. Sedangkan topik sentence-nya adalah people prefer small cars for a number of reasons. Orang-orang membeli mobil yang lebih kecil karena beberapa alasan. Kalau dia tidak memiliki cukup ruang, berarti dia tidak mendukung topik sentence-nya, dia tidak mendukung main idea-nya. Makanya nomor 4 itu bisa salah. Oke, selanjutnya kita masuk ke part yang keempat, yaitu outlining. Outlining ini adalah proses making an outline in a written work, so that the written work looks more structured and not messy. When you take your ideas and you put them in order, by putting them in order, you're figuring out what you're gonna focus on and what you're not gonna focus on. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini. Yang pertama itu ada title. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu introduction. Introduction ini berisikan mengenai attention,
seperti experiences, question, dan lain-lain. Dan yang kedua, yang B, itu adalah background information-nya, seperti mengenalkan topik gitu, introduction the topic. Topik apa yang bakal kita jelasin gitu. Yang ketiga ada thesis statement, berisikan mengenai central idea that organizes the essay. Nah, bab yang kedua ini adalah body paragraph 1. Isinya adalah topic sentence, supporting detail, dan yang ketiga juga supporting detail. Dan yang ketiga, bab yang ketiga, body paragraph 2. Isinya hampir-hampir sama dengan body paragraph 1, yaitu topic sentence and supporting detail. Yang ketiga itu body paragraph 3, maksud saya yang bab keempat. Yang pertama ada topic sentence juga, dan yang kedua juga ada supporting detailnya. Kemudian bab yang kelima ada conclusion atau kesimpulan, itu berisikan the state thesis sama closing thoughts gitu. Tujuan dari outlining ini sebenarnya untuk memudahkan kita menulis judul-judul besarnya, agar karangan yang kita buat atau karya tulis yang kita buat ini lebih tersusun rapi gitu, agar tidak tercampur-campur. Mengapa outlining ini perlu dalam menulis karya tulis gitu atau karangan. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan dari saya mengenai bab choosing and narrowing a topic. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada yang tidak dipahami, dan terima kasih karena sudah mau menonton. Bye.